Salam olahraga jaya. Selamat datang di channel ini. Di video pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi pelatih yang baik. Ya, sebelum saya akan menjelaskan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munir Fikri. Saya mahasiswa Akademi Olahraga Prestasi Nasional Angkatan 2018. Tujuan saya membuat video di sini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah psikologi, menganalisis bagaimana menjadi pelatih yang baik, menjadi pelatih yang bisa mengerti karakter atlet dan mental atlet, menjadi pelatih yang bisa memotivasi atlet, bisa mengambil peran pelatih yang baik dalam mengambil keputusan. Analisis menjadi pelatih yang baik. Menurut saya, pelatih adalah seorang yang ahli untuk mengajarkan terhadap suatu cabang olahraga tertentu guna memperbaiki penampilan dan kemampuan atlet dalam mencapai prestasi. Seorang pelatih harus bekerja keras, memiliki antusias yang tinggi, jujur, disiplin, menghargai waktu, pantang mundur, berpenampilan baik, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menjadi pelatih yang paham karakter atlet. Pelatih sebaiknya memperhatikan beberapa hal untuk dapat membina mental atau karakter atlet, antara lain menciptakan komunikasi yang sebaik-baiknya antara pelatih dengan atlet, memahami watak, sifat, kebutuhan, dan minat. Terus selanjutnya, pelatih harus mampu menjadi motivator. Selanjutnya, membantu atlet dalam memecahkan problem-problem yang dihadapinya. Bisa memotivasi atlet. Motivasi adalah kewajiban dan tugas seorang pelatih, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Pelatih bertugas sebagai model atau panutan atlet, serta senantiasa bertindak sebagai seorang bapak atau seorang teman yang merupakan tempat tumpuan curhatan isi setiap atlet. Selain sebagai motivasi edukator, beberapa tugas pelatih yang perlu diperhatikan oleh seorang pelatih yaitu sebagai berikut. 1. Mencari bibit. 2. Melatih secara efektif dan efisien. 3. Menyusun program latihan. 4. Menyusun teknik dan strategi. 5. Menilai hasil evaluasi atlet. 6. Membuat laporan. 7. Melakukan penilaian atau pengembangan. Pelatih yang baik. Peran pelatih menciptakan kedekatan dan kenyamanan bagaimana atlet yang secara alamiah, membuat atlet menjadi terbuka dan mau mencurahkan segala permasalahannya, baik menyangkut latihan hingga keadaan yang menyangkut pribadi, yang selalu didiskusikan kepada pelatihnya, yang nantinya akan didampakkan positif terhadap performa atlet saat berlatih dan hingga bertanding. Peran seorang pelatih menurut Andi Suhendro yaitu ada 3. Fungsi secara keseluruhan. 2. Pada saat latihan atau training. 3. Pertandingan, perlombaan, dan kompetisi. Secara keseluruhan, sebagai seorang perencana, sebagai seorang pemimpin, sebagai teman, sebagai seorang yang selalu mau belajar. 2. Fungsi pada saat latihan atau training, seorang yang ahli dan teknis, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang motivator, sebagai seorang organisasi, sebagai seorang direktur. Secara pertandingan, perlombaan, dan kompetisi, sebagai seorang pengantar strategi, sebagai seorang psikologi, dan sebagai seorang pengamat. Tipe pelatih. Tipe pelatih itu dibagi jadi 4. Pelatih yang otoriter, pelatih yang demokratis, pelatih yang santai, pelatih yang motivator. Pelatih yang otoriter itu pelatih yang paling umum, utamanya pada olahraga beregu. Nah, kalau pelatih yang
Demokratis itu biasanya pelatih yang disegani. Pelatih yang disegani itu disegani seluruh anggota tim. Nah, pelatih yang santai ini pelatih yang pasif dan mengurangi keterlibatan dalam tim. Nah, yang keempat ini pelatih yang motivator itu pelatih yang disiplin, penuh semangat, dan agresif dalam menjalankan tugasnya. Kalimat motivasi untuk atlet. Rintangan tidak harus menghentikan Anda. Jika Anda berlari dan menemukan tembok, jangan berbalik dan menyerah. Temukan cara untuk melewatinya, mendakinya, dan mematahkannya. Filosofi. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan pencapaian prestasi yang diukur oleh atlet. Seorang pelatih dituntut mampu menjalankan profesinya dengan tidak semata-mata bermodalkan dirinya sebagai bekas atlet, melainkan harus melengkapi dirinya dengan seperangkat kompetensi pendukung dan penting. Di antaranya adalah kemampuan untuk mentransfer pengetahuannya, keolahragaannya kepada atlet secara lengkap, baik dari segi teknik, taktik maupun mental. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.